Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 21. Alhamdulillah, Mas bahagia sekali bisa buka puasa bersama kalian. Gimana dek puasa hari ini? Lancar? Tanya Arkan saat menikmati santap buka bersama. Nampak sekali senyum sumringah yang terus terpancar di wajah tampannya itu. Iya, alhamdulillah lancar, jawab Tiara sedikit malas. Entah mengapa ia belum bisa mengobrol akrab dengan suaminya seperti dulu. Seperti ada jarak yang memisahkan mereka saat ini. Apalagi jika ada si Arumi itu di antara mereka. Alhamdulillah. Kamu sendiri bagaimana, Dek Arumi? Lancar puasanya? Pastinya kamu tidak akan kesulitan karena sudah terbiasa. Jadi meskipun sudah hamil, pasti tidak akan terasa lemas. Bukan begitu, Dek? Pertanyaan itu sontak membuat Arumi menghentikan kunyahan makannya. Sementara Tiara, ia hanya tersenyum kecut mendengar penuturan suaminya itu. Sudah biasa dari mana? Bahkan saat Tiara pulang kerja, istri kedua itu sedang menikmati cemilan. Belum lagi dengan sampah makanan dan minuman yang berserakan di ruang tamu dan ruang televisi rumahnya. Tiara tidak menyangka jika seorang Arumi bisa makan begitu banyaknya. Entah karena pembawaan hamil atau apa, namun dari sampah makanan itu sangat tidak lazim dihabiskan sendirian. Iya mas, lancar kok, jawab wanita itu berdusta. Arumi melirik Tiara yang kini refleks menatapnya juga. Refleks ia langsung memalingkan wajahnya, menyembunyikan rasa malu yang ia rasakan saat ini. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, mas senang sekali mendengarnya, ucap Arkan yang tentunya akan percaya pada omongan wanita solehanya itu. Wanita pilihan ibunya yang pastinya akan membuat kehidupan rumah tangganya ini menjadi lebih baik. Arkan sangat bahagia karena lamban laun, Tiara pasti juga akan berubah mengikuti jejak adik madunya. Papa cobain es buahnya, itu buatan aku loh. Suara cempreng Cantika membuat suasana canggung di meja makan itu terasa lebih hidup. Arkan dengan antusiasnya langsung mencicipi sup buah buatan Cantika dan Tiara. Wah, anak papa memang hebat, sama seperti mama yang jago masak, puji Arkan. Jika pujian itu dulu membuat Tiara selalu bersemangat, merasa terbang melayang. Berbeda dengan saat ini, yang rasanya biasa saja. Tiara tidak menanggapi apapun kecuali fokus pada makannya. Dek Arumi, banyaklah, belajarlah dari kakakmu, dari kakak madumu. Mas tidak memaksamu untuk pandai memasak, tapi kalau kamu mau belajar, Tiara adalah ahlinya. Masakan dia selalu enak, ucap Arkan, lagi-lagi memuji Tiara di hadapan istri keduanya itu. Arumi memaksakan senyumnya. Sebenarnya ia kesal setiap kali Arkan memuji Tiara, namun ia juga tidak boleh egois. Tiara memang pantas dipuji karena Arumi akui kakak madunya itu sangatlah sempurna. Sudah cantik, rajin, pandai memasak lagi. Arumi merasa tidak percaya diri jika disandingkan dengan Tiara. Entah mengapa, ia juga berpikir jika suatu saat rumah tangga poligami ini tidak berjalan dengan lancar. Ia khawatir suaminya tetap akan memilih istri pertamanya itu. Ia sadar diri, Tiara lebih unggul dari hal apapun kecuali dalam beribadah dan berbusana, sesuai keinginan suami mereka. Cantika, habis makan, kita sholat bareng ya. Mulai sekarang Cantika belajar ngaji ya sama Tante Arumi, ucap Arkan yang membuat putri semata wayangnya itu langsung menggelengkan kepalanya. Enggak mau Pak. Loh, kok enggak mau? Cantika harus biasakan sholat dan mengaji mulai sekarang. Kan semakin lama anak papa ini semakin tumbuh besar. Memangnya Cantika mau jika nanti papa dan mama berdosa karena tidak mengajari Cantika sholat dan mengaji? Tanya Arkan yang membuat Cantika terdiam 1000 bahasa. Salah Tiara yang selama ini memang belum mengajarkan Cantika untuk sholat maupun belajar mengaji. Selain karena merasa Cantika masih terlalu kecil, Tiara juga kasihan karena jadwal Cantika yang sudah sangat padat di siang hari.
Padahal harusnya Cantika sudah diajari sejak dini untuk sholat maupun belajar mengaji. Mungkin hal ini pula lah yang menjadi salah satu alasan mengapa Bu Chandra tidak menyukai menantunya itu. Tiara memang terlalu menyibukkan Cantika dalam urusan dunia, seperti sekolah dan juga ikut berbagai les dan melupakan kewajiban utamanya untuk mengajarkan agama pada anaknya itu. Betul itu sayang, Cantika harus mulai belajar untuk sholat dan mengaji mulai dari sekarang. Jika Cantika jadi anak yang solehah, pasti nanti mama dan papa masuk surga. Tapi jika Cantika tidak mau belajar agama, nanti papa dan mama juga yang berdosa. Kalau Cantika bersedia, tante akan menjadi guru ngaji Cantika. Gimana? Arumi akhirnya mulai buka suara. Menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pendekatan dengan anak itu. Cantika terlihat bimbang. Ia memang sesekali ikut sembahyang bersama ayah maupun ibunya. Namun hal itu tidak rutin dilakukan karena memang Cantika sendiri tahu kesibukan kedua orang tuanya. Arkan dan Tiara jarang sholat berjamaah karena memang jadwal mereka yang tidak sama. Terkadang Arkan ataupun Tiara yang pulang terlambat karena harus lembur atau ada meeting di luar jam kerja. Cantika melirik ibunya seolah minta jawaban dari ibu kandungnya itu. Tiara dengan terpaksa akhirnya mengangguk pelan. Ia memang tidak pandai dalam beribadah dan Tiara tadinya berencana untuk memanggil seorang guru ngaji private untuk putrinya. Tapi karena sekarang sudah ada Arumi, menurutnya tak ada yang salah jika Cantika diajari oleh wanita itu. Tiara mati kutu kalau dihadapkan dengan agama. Sebesar apapun rasa tidak sukanya pada Arumi, namun ia tidak bisa menolak jika memang niat dari adik madunya itu untuk kebaikan. Oke deh Pah, aku mau belajar ngaji sama tante itu, ucap Cantika sambil menuju ke arah Arumi. Nama tante Arumi sayang, mau panggil Umi Arumi pun boleh, ucap Arumi lagi-lagi membuat Tiara jengah. Sebenarnya hanya kata-kata biasa, namun entah mengapa Tiara merasa ada makna yang berbeda. Ia tidak suka jika Arumi terlalu dekat dengan Cantika. Kalau soal Arkan, ia sih masa bodoh. Karena pada dasarnya memang hati Arkan sudah terbagi. Namun Tiara tidak rela jika anaknya pun tertarik dengan wanita berhijab syar'i itu. Oke, Tante Arumi, ucap Cantika yang ternyata teguh. Pendirian dengan menyebut wanita itu dengan panggilan tante membuat Tiara seketika tersenyum miring menanggapinya. Ia lega karena Cantika yang tidak mudah untuk dekat dengan orang lain. Kalau mau ambil Mas Arkan, ambil saja, tapi jangan harap bisa merebut Cantika. Dia hanya milikku seorang, gumam Tiara dengan tatapan menusuknya. Tatapan penuh kebencian pada wanita yang telah memporak-porandakan rumah tangganya ini. Seorang wanita yang berlindung dengan dalih agama untuk mencapai tujuannya. Setelah sekian purnama, Tiara tidak melaksanakan sholat berjamaah dengan suaminya. Akhirnya kini ia melakukannya juga. Yang berbeda, kini Arkan menjadi imam dari dua istrinya. Ya, Tiara bukanlah makmum satu-satunya untuk Arkan saat ini. Kini ada makmum lain yaitu Arumi, wanita cantik dengan alis tebal dan mata yang tajam khas Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Arkan mengusap wajahnya dengan kedua tangan setelah salam di rakaat terakhir. Ia membalikkan tubuhnya lalu menatap dua bidadari cantik yang duduk bersebelahan itu. Arkan tersenyum lembut, kemudian ia mengulurkan tangannya. Namun bukannya Tiara duluan yang mencium punggung tangan itu, melainkan Arumi yang lebih dulu. Entah karena refleks atau memang disengaja. Tiara tidak terlalu memperdulikannya. Tiara menyingkirkan sedikit egonya, mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Hal yang membuatnya canggung karena permasalahan rumah tangga ini. Tiara masih memendam rasa sakit dan juga kebencian yang begitu mendalam pada suaminya. Sementara Arkan sendiri terlihat lebih santai. Ia merasa jumawa karena Tiara yang tidak banyak komplain ataupun membuat masalah dengan madunya. Arkan menganggap jika permasalahan ini sudah selesai dan Tiara sudah menerima kehadiran Arumi. Menurutnya hanya harus bersabar sedikit lagi untuk semakin meyakinkan Tiara bahwa poligami ini akan membawa keberkahan untuk semuanya. Papa, Mama, Cantika masuk ke dalam musola kecil itu berlari kecil menghampiri kedua orang tuanya. Anak menggemaskan itu langsung menghambur pada ibunya.
Ia begitu lucu karena memakai mukena berwarna merah muda bermotif kuda poni favoritnya. Cantika memang tidak ikut sholat berjamaah karena ketika memasuki waktu sholat ia malah sakit perut. Ia bersama pengasuhnya akhirnya melaksanakan sholat maghrib di kamar setelah Cantika selesai buang hajat. Sudah sholatnya nak? Tanya Arkan kemudian mencium pipi putrinya itu. Sudah papa, jawab Cantika. Baiklah kalau begitu, ayo ngaji dulu. Tante Arumi sudah belikan ikro buat Cantika loh. Arkan mencoba untuk merayu Cantika yang tidak mau lepas dari tautan ibunya. Mam, Cantika kembali terlihat ragu. Ia menatap ibunya dengan penuh kebimbangan. Enggak apa-apa, Cantika belajar ngaji dulu ya. Mama buatkan puding mau? Jadi setelah belajar mengaji, Cantika bisa makan puding. Tiara berbicara dengan tutur kata yang begitu lembut, membuat Cantika akhirnya luluh. Oke mama, buat puding coklat ya mam, seru Cantika. Oke sayang. Cantika duduk di depan Arumi dan siap untuk belajar mengaji, ditemani juga oleh ayahnya. Sementara Tiara, ia memilih untuk keluar dari musola kecil di rumahnya itu. Tiara bukannya tidak mau mengajari Cantika atau tidak bisa mengaji, ia hanya tidak nyaman bersama adik madunya itu. Belum lagi ia takut jika bacaan ngajinya nanti salah, bisa-bisa ia ditertawakan oleh istri soleha suaminya itu. Tiara melepas mukananya kemudian beranjak dari musola pribadi itu menuju dapur. Ia ingin membuat coklat hangat agar pikirannya lebih rileks. Dirinya juga berniat untuk membuatkan puding kesukaan putrinya sebagai bentuk apresiasi karena Cantika sudah mulai mau belajar mengaji. 15 menit berlalu saat Tiara tengah mengocek puding di atas panci, ia mendengar suara cekikikan dari arah musola yang letaknya memang berada di samping dapur. Lebih tepatnya berada di area taman belakang karena pintu yang menghubungkan dapur dengan taman belakang itu terbuka. Tiara bisa mendengar jelas suara tawa dari arah musola kecil itu. Suara Cantika yang terdengar sangat riang belajar bersama ayahnya dan juga ibu sambungnya itu. Wah, anak pintar. Ternyata Cantika sudah bisa menyebutkan huruf hijaiyah. Tante ada hadiah untuk anak soleha, ucap Arumi yang terdengar hingga ke arah dapur di mana Tiara sedang membuat puding. Tiara terus menajamkan pendengarannya. Hore, makasih tante, tekik Cantika dengan suara cemprengnya yang khas. Sesaat seperti ada ribuan jarum yang menusuk hatinya ini. Entah mengapa Tiara sangat bersedih karena putrinya bersemangat. Terdengar sangat riang belajar bersama Arumi. Ia senang jika putrinya pandai dalam memahami pelajaran, khususnya mengaji. Namun kenapa harus Arumi? Bu, Tiara terlonjak ketika seseorang menyapanya dari belakang. Ia mengusap dadanya yang berdebar kencang. Wanita itu kesal karena Sri mengagetkannya yang sedang melamun. Ya ampun Sri, kamu itu ngagetin tahu nggak? Saut Tiara kesal. Maaf bu, aku nggak bermaksud untuk mengagetkan ibu, ucap Sri merasa tidak enak hati. Ya sudah, nggak apa-apa. Ada apa Sri? Tanya Tiara lalu mematikan kompor listrik di hadapannya. Puding di dalam panci itu sudah mendidih, lebih tepatnya hampir luber. Jika saja Sri tidak datang dan mengejutkan Tiara yang sedang melamun. Aku mau beritahu sesuatu bu, ucap Sri yang membuat Tiara penasaran. Beritahu apa? Sri terlihat ragu. Ia melirik kanan dan kiri, memastikan jika tidak ada yang mendengarkan percakapan mereka saat ini. Pengasuh itu mengeluarkan sesuatu dari saku seragamnya. Benda yang ia temukan sore tadi di halaman depan rumah ini. Ini bu, aku temukan ini di dekat ban mobil ibu, ucap Sri. Tiara mengerutkan keningnya lalu meraih benda yang diulurkan oleh pengasuh anaknya itu. Vape, punya siapa? Tanya Tiara terheran-heran. Aku juga tidak tahu punya siapa bu. Aku menemukannya sore tadi saat ibu memintaku untuk mengambil baju kotor di dalam mobil. Sementara saat pagi-pagi aku menyapu halaman depan, aku tidak menemukan benda itu, ujarnya yang membuat Tiara semakin kebingungan. Loh, kok aneh ya? Apa ada tamu datang ke rumah ini? Tanya Tiara. Sebelum saya menjemput Non Cantika, tidak ada tamu yang datang. Tapi saya tidak tahu ketika saya sudah menjemput Non Cantika. Saya mencurigai seseorang bu, ujar Sri ragu-ragu. Tiara terdiam sejenak. Jelas ini adalah vape mahal, isinya pun penuh. Tidak mungkin ada orang iseng yang melempar ke halaman rumahnya.
Tiba-tiba Tiara memikirkan hal yang sama dengan Sri. Mencurigai seseorang yang ia sendiri ragu untuk mengatakannya. Rasanya tidak mungkin jika pelakunya adalah Arumi. Wanita soleha seperti itu tentunya tidak akan mau menyentuh barang seperti ini. Maafkan saya, Bu, tapi saya mencurigai Non Arumi karena hanya dia yang ada di rumah ketika saya menjemput Non Cantika, ucap Sri mengungkapkan kecurigaannya. Kamu benar juga, Sri, hanya ada Arumi di sini. Tapi kita tidak bisa mencurigainya tanpa bukti, sahut Tiara. Gimana kalau kita cek CCTV, Bu? Pasti kita bisa melihat. Ngapain aja wanita itu seharian? Tiara mengangguk mantap. Kenapa ia lupa dengan CCTV? Bukankah hari ini juga begitu banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Arumi? Tiara juga masih penasaran dengan rumahnya yang bak kapal pecah saat ia pulang tadi. Ia ingin tahu seperti apa kelakuan Arumi jika di rumah sampai bisa membuat rumahnya sebegitu berantakan. Kamu benar, Sri. Sebaiknya kita cek CCTV. Tapi tunggu mereka tidur dulu ya nanti malam. Aku akan minta Mas Arkan untuk tidur bersama wanita itu supaya kita bisa leluasa mengecek CCTV rumah ini. Ide bagus, Bu. Sri merasa jika ada sesuatu yang dirahasiakan oleh wanita itu, sikapnya terkadang terlihat tidak seperti wanita soleha. Dia hanya bicara lembut ketika ada ibu, bapak, dan juga pada Non Cantika. Tapi saat bersamaku, kata-kata yang keluar begitu pedas dan kasar. Mungkin karena Sri hanya pembantu di rumah ini, ucap Sri pelan, seperti seseorang yang sedang mengadu pada sahabatnya. Sedekat itu Tiara dan Sri, sehingga sang majikan dan pembantu tidak canggung. Kamu jangan khawatir, Sri. Saya paling tidak senang jika ada orang yang membeda-bedakan perlakuan karena kastanya. Di mata Tuhan, kita itu sama. Sri tertegun. Ia terharu dengan kata-kata majikannya. Tiara begitu memanusiakan manusia. Sifat itulah yang membuat Sri begitu betah dan menyayangi majikannya itu. Tentu saja Sri juga tidak akan tinggal diam jika memang benar ada sesuatu yang disembunyikan oleh istri kedua tuannya itu. Terima kasih, Ibu. Kalau begitu saya kembali dulu. Nanti kabari saja jika Ibu mengecek CCTV-nya. Saya siap bantu 24 jam karena saya tentu saja tim istri sah, ucap Sri dengan penuh kesungguhan. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Betul tuh, cek CCTV. Kita bongkar. Kalau pembantunya tim istri sah, teman-teman tim mana? Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.